Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, di sini aku mau kenalin dulu modul CapCut untuk pemula. Jadi di modul ini sudah ada daftar isinya juga. Jadi kalian nggak perlu repot-repot tuh nyari materinya itu apa aja, nyari satu-satu, nyari halamannya. Nah, jadi di modul ini sudah ada daftar isinya juga. Kalian bisa lihat misalnya mau ke bab 5, itu ada di halaman 36. Nah, jadi di modul ini sudah ada 54 halaman dan 7 bab. Dari cara daftar menjadi konten kreator sampai cara mendapatkan reward besar di CapCut. Dan ada link Telegram mentahan videonya juga. Nah, bagi yang mau modulnya ini bisa cek di kolom komentar ataupun deskripsi video ini. Halo semuanya, di video kali ini aku mau share tutorial cara penataan teks yang benar untuk non-domestik. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini aku udah siapin satu project video hanya untuk sebagai contoh teksnya saja. Oke, di sini aku mau nambahin teksnya terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya today story. Gayanya sudah pasti aku pilih yang ini agar sebelumnya kan ini warna teksnya kurang jelas. Nah, di sini kita bisa perjelas lagi seperti menambahkan gaya pada teks. Contohnya seperti ini. Nah, kalian kalau pilih gaya itu jangan pilih yang warna hitam seperti ini atau pinggirannya hitam seperti ini. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan karena kalau warna hitam itu kurang bagus atau kurang menarik untuk teks. Nah, jadi di sini aku merekomendasikan warna putih yang di tengah seperti ini. Lalu kalau misalnya teksnya ini kurang jelas ataupun kurang tebal pada judulnya, kalian bisa kasih tebal miring seperti ini. Pilih yang tebal miring, lalu pilih yang bold. Nah, itu dia akan tebal gitu teksnya. Nah, lalu kita beralih ke sebelum beralih ke font, di sini aku mau nambahin teks dulu. Beberapa teks, misalnya mini vlog. Lalu aku tambahin satu lagi video by your name. Nah, kebanyakan orang di sini tuh penataan teks, lalu font teksnya itu masih berantakan. Contohnya seperti aku ini. Nah, ini belum aku atur. Berantakannya tuh kayak gini. Misalnya video by your name itu tuh gede, padahal ini harusnya kecil dan pakai font yang tipis. Lalu untuk today story-nya itu judulnya. Nah, judulnya ini itu kecil, padahal ini harusnya tuh gede dan pakai font yang tebal. Lalu untuk mini vlog itu ini bebas ya, bisa gede bisa kecil, tapi rata-rata kalau sudah ada judul seperti today story itu mini vlognya jadi kecil dan pakai font yang tipis. Nah, aku beralih ke penataan fontnya dulu. Nah, untuk font sendiri itu minimal berbedanya itu 3 font, maksimal berbedanya itu 3 font, karena kalau lebih dari 3 itu dia akan seperti berlebihan gitu, tidak bagus untuk teks. Untuk fontnya sendiri, untuk judulnya seperti today story ini, kalian bisa menambahkan font yang tebal. Font yang tebal itu contohnya ada di bagian font yang ini. Nah, lalu di sini kalian pilih bagian tebal. Nah, ini banyak sekali font-font tebal seperti steady, starry, dan lain-lain. Di sini aku sebagai contoh saja memakai font majestic. Nah, seperti ini. Lalu di sini aku perbesar sedikit. Itu udah masuk ke penataan teksnya. Di sini kita bahas yang fontnya dulu. Untuk penataan teks itu nanti aja di akhir sesi, di akhir tutorial. Nah, lanjut lagi ke
font yang mini vlog. Nah, untuk yang mini vlog ini karena kita sudah punya judul tagnya itu Today Story, maka mini vlog ini biasanya pakai font yang tipis. Sebentar, pakai font yang tipis, contohnya seperti yang dasar di bagian dasar ini, seperti misalnya biasanya di sini saya itu memakai font yang bernama Bri Serif. Nah, contoh font yang tipis itu seperti New Pixel, Manier, Vibrant. Nah, seperti itu. Tapi idealnya atau rata-rata orang memakai font Bri Serif seperti ini. Nah, lalu kalian bisa menambahkan spasi pada teksnya. Misalnya ini jarak hurufnya terlalu dekat. Nah, di sini aku mau jauhin antar huruf M, huruf I, N, I, dan selanjutnya. Nah, di sini kita pilih yang spasi, pilih yang gaya dulu, lalu pilih yang spasi, lalu kita pilih yang karakter. Nah, karakter ini kalian sesuaikan, jangan sampai berlebihan seperti ini. Nah, itu tidak disarankan. Di sini kalian kira-kira aja yang masih masuk akal. Contohnya itu seperti ini, misalnya 2 aja. Nah, ini sudah bagus, 2 aja. Nah, bisa aku memakai bold. Nah, untuk teks yang a video by your name itu juga sama, kita pakai font yang tipis. Contoh font yang tipis juga sama, biasa memakai Bri Serif. Nah, untuk rekomendasi font kalian bisa cek di video-video sebelumnya, itu sudah aku jelaskan rekomendasi font teks di CapCut. Bri Serif tadi mana? Nah, yang ini. Lalu di sini biasanya saya memakai spasi karena jarak hurufnya itu terlalu jauh. Terlalu dekat. Nah, jadi di sini aku mau jauhin seperti yang di mini vlog. Oke, dan rata-rata untuk penataan teksnya, misalnya di sini aku contohin ada 3 kata, yaitu mini vlog, Today Story sebagai judul, dan video by your name. Nah, ini 3 kata itu penataan teksnya kalian bisa taruh di sini. Untuk video by your name ya, di sini kalian bisa perkecil seperti ini. Jadi jangan gede. Jadi ini tuh rata-rata kecil. Seperti ini. Untuk mini vlognya juga, karena kita sudah ada judul Today Story, maka ini sudah pasti kecil, nggak mungkin ini gede. Nah, ini sudah pasti kecil seperti ini. Dan ataupun video by your name-nya ini bisa kita taruh di bawah seperti ini. Nanti tinggal kita tambahin lagi teks di bawah Today Story-nya itu tentang apa. Lalu kita video by your name ini bisa taruh di bawah, di tengah seperti ini, ataupun di atas seperti ini. Nah, di sini kan kalian bisa lihat tanda biru-biru jika terlalu ke atas. Nah, kita harus masuk di dalam tanda kotak biru ini. Nah, harus masuk seperti ini, karena kalau sudah di luar kotak, nah itu kayak apa ya, kayak di luar frame. Nah, jadi kita harus di dalam frame seperti ini, tidak boleh melewati dari batas kotak birunya ini, seperti itu.
Oke, itu tadi untuk penataan teksnya. Mungkin kalian sudah mulai paham. Untuk today story-nya di sini bisa, kan ini ada dua kata. Nah, ini kalian bisa bikin nyambung seperti ini, ataupun kita bisa bikin atas bawah seperti ini. Nah, itu terserah kalian konsepnya itu seperti apa. Di sini aku hanya mencontohkan saja. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pewarnaan. Nah, untuk warna di sini tuh idealnya warna putih dan warna kuning. Nah, warna kuning seperti ini. Atau kalian bisa campur, misalnya today-nya itu warna putih, lalu story-nya warna kuning. Nah, itu bisa banget seperti itu. Atau video by your name-nya di sini aku memakai warna putih, untuk your name-nya aku pakai warna kuning. Nah, itu juga bisa. Dan jangan terlalu berlebihan. Misalnya warnanya itu warna-warni atau pakai efek yang berlebihan. Nah, itu jangan. Yang masih masuk logika ataupun enak dilihat gitu. Anggap aja kalian ini tuh pengguna yang memakai template, tapi kalian ini sebagai pembuatnya. Nah, kalian harus memikirkan pandangan sebagai user ataupun pengguna. Jangan memikirkan dengan sebagai pembuat. Nah, kalau sebagai pembuat kan itu kan kreativitas masing-masing ya. Jadi kita nggak tahu apakah pengguna bakal suka atau tidak. Atau kalian bisa kasih lihat ke teman, saudara, ataupun orang terdekat kalian. Ini udah cocok belum, Ci? Nah, seperti itu. Kalian bisa minta saran kepada orang terdekat kalian. Oke, aku mau jelasin lagi ke bagian fontnya. Untuk fontnya sendiri di sini bisa campur dengan untuk yang bagian judulnya ini, today story-nya, kalian bisa campur dengan font yang tebal dan dengan font yang tulis tangan. Misalnya today-nya di sini aku pakai font yang tebal. Lalu untuk story-nya di sini aku pakai font yang tulis tangan seperti ini. Nah, misalnya aku pakai yang railway ataupun just right. Sebentar, aku cari dulu. Oh iya, untuk judulnya ini rata-rata itu pakai caps lock. Jadi gede semua hurufnya, nggak ada yang kecil. Oke, lanjut lagi. Tadi story-nya aku mau pakai yang font tulis tangan. Nah, tapi di sini aku udah simpan. Misalnya sebentar. Kalau font tulis tangan ini kalian bisa pakai huruf kecil aja, nggak usah huruf gede ataupun kapital.
Oke, sebentar. Di sini aku atur dulu. Sedikit lupa. Atau kita pisah aja, nggak usah kita jadiin satu seperti ini. Sebentar, aku ketik ulang lagi. Misalnya today-nya di sini. Lalu story-nya di sampingnya. Story. Nah, untuk story-nya di sini aku pakai font yang tulis tangan. Nah, tulis tangan tuh seperti ini. Dan nih tadi warnanya kuning. Nah, ini contoh font text yang campuran. Mungkin di sini agak kurang rapi ataupun kurang menarik karena di sini aku idenya itu spontan gitu. Nah, nanti kalian bisa kreasikan kembali, misalnya teksnya ini, today-nya ini di atas ataupun story-nya di bawah seperti itu. Di sini aku hanya contohin aja kalau font text itu bisa bercampur seperti ini di bagian judulnya. Misalnya today-nya itu tebal ataupun today-nya itu pakai yang tulis tangan. Lalu untuk story-nya tebal ataupun pakai yang tulis tangan. Nah, itu terserah kalian. Kalau aku kombinasinya itu biasanya antara dua itu, tebal dan tulis tangan. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja untuk bagian fontnya. Untuk penataan teksnya tadi juga udah aku jelasin. Kalau tentang video by your name itu jangan terlalu besar. Lalu kalian bisa juga kasih spasi seperti tadi. Dan untuk kalau mau di bawah itu jangan keluar dari frame yang kotak biru ataupun kalau mau taruh di atas juga sama. Intinya kalau untuk judul di tengahnya ini dia itu pasti besar, nggak kecil. Nah, rata-rata orang tuh judulnya itu kecil, tapi kalau kata-kata mini vlog di atasnya ataupun video by your name itu gede. Nah, itu salah. Harusnya yang mini vlognya itu kecil, lalu untuk judulnya itu gede. Seperti itu. Gedenya tapi jangan gede full seperti ini. Nah, kan sesuaikan lagi gedenya kira-kira aja. Jangan melebihi dari kotak birunya juga. Jangan melebihi dari kotak biru ini nih. Nah, di dalam kotak birunya aja. Kalau melebihi itu jadi berlebihan gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja tutorial tentang teks, karena aku udah nggak bisa jelasin lebih panjang lagi. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Tidak lagi membuat teks yang berlebihan ataupun kebesaran ataupun kekecilan seperti sebelumnya. Dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya.